menyelesaikan semua persoalan. SAR secara latar belakang sudah tidak diragukan lagi di panggung politik Sulawesi Selatan, bahkan skala nasional. Selain sebagai motor penggerak popularitas dan elektabilitas Partai Nasdem, mendampingi Ketua DPW Partai Nasdem Bapak Haji Rusdi Masuk. Launi mai Sidina Pak Banuai nasabah elok na puas siwai dari sio na ulang na kandre semparaja sampipi na malala telah teruji sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 periode, memelihara dan menjaga konstituen, bahkan di pemilu legislatif 2024 menjadi pemecah rekor caleg provinsi suara terbanyak se-Indonesia. Andalan, 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 betau, betau, sekali lagi betau. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kami MCL dan LMR Team dengan ini menyatakan sikap siap mendukung serta memenangkan Bapak Haji Sarudi Aldi SIP MM dan Ibu Nurkanaa SH MSI sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Kabupaten Sidendren Rapang periode 2024-2029 dalam Pilkada serentak Kabupaten Sidendren Rapang pada tanggal 7 November 2024. Deklarasi dukungan ini kami sampaikan secara sadar dan tanpa ada tekanan paksaan di pihak manapun demi mencapai kemenangan bersama masyarakat Sidendren Rapang. Dengan ucapan Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Saya terima dukungan dari komunitas pemuda MCL dan LMR Team Betao Riase. Insya Allah kalau saya terpilih jadi bupati, saya akan jaga amanah ini, dan insya Allah di Lopakasiriki saya akan perbaiki jalan dari Desa Boto Betao Riase ke Tanah Toro. Dua. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita. Insya Allah tanggal 27 November 2024 akan pemilihan Bupati Sidrap, yang insya Allah kita akan memenangkan Haji Sarudi Arif bersama Haji Nurkanaa. Siap memenangkan? Maka dari papasan naugi angka pasan na tomata teriolo makada mau melak mabelae matopak atau mabali bolae ya ro anak Haji Sarudi tau boleh betao tau asli betao kesempatan untuk memenangkan beliau. 10 tahun 5 tahun belum tentu ada lagi orang betao maju calon bupati seperti dia. Iya, kayaknya biwat tuba. Iya, olehnya itu mari kita mengajak bersama-sama untuk memenangkan beliau. Sarkana. Ya, saya ini kedua-dua orang tua saya berasal dari sini. Begitu pula
calon kita Haji Sarudin Arif, Rijal Maspul semua. Jadi 3 calon itu hanya Sarudin Arif merupakan warga Maspul. Kemenangan berada pada insya Allah pada kita semua. Sekarang ini kita dalam posisi menurut data survei yang ada, kita berada pada posisi 73,6%. Sar kena, Sar kena. Anda mengerti, Anda mengerti. Beta Riase, anakku, mantap. Sini kami yang pola tukang ni. Makada rogilat dah kiri tu betul rasa kotanya dia nak terdukung. Saya sudah puluhan tahun Pak kita muka tu Siti lalu kue. Apa mula lengi biasa, mak kelompok aku. Akhirnya karena dia pada lengi penguata. Saya ingat dulu waktu saya masih menjawab kades terakhir. Saya dibisik sama Ibu Fatma, Pak Desa, kalau saya bupati, saya sambung ini corboton dari Batulango sampai ke Bunto. Saya bilang alhamdulillah Bupati, Bu Fatma. Ternyata karena beliau tidak terpilih lagi, lalu menicor tahu kue. Ada lanjutan kemarin Pak, itu dari provinsi. Jadi saya ingatkan tak salah ki kotanya bahasan terdukung karena dia akan mengembalikan kejayaan pemerintahan Sri Nendapa pada boy. Jika di mana jurus di Saliwana Pak Sahar. Magampang Pak, magampang ada isurundukan. Namo tu pasal darat Jepang mah ditutup seruntu. Ya kue rola lengin mulai necis desa kadar dupai kiga. Jadi saya sudah tahu, saya sudah pengalaman di desa ini Pak. Tu di Wola ye. Sudah 20 tahun lebih saya lalu lalang karena kampung saya di Talang. Jadi menurut kak kasih aku malas nak lalu kue. Kasih kesempatan diberikan kepada saya selaku mantan kepala desa di Vitoriase. Alhamdulillah saya menjabat 6 bulan berkat daripada saudara saya Pak Haji Pakana yang mengusulkan saya untuk menjabat sebagai kepala desa, pejabat kepala desa di Vitoriase selama 6 bulan. Setelah Ibu Fatma kalah, kita juga dicopot jabatan selaku mantan kepala desa. Nah, itu. Tapi tidak jadi masalah, itu ada hikmah di balik semua itu. Insya Allah mudah-mudahan kami selalu berkoordinasi dengan Pak Haji Sahar dan saya kenal mereka bukan kali ini. Saya saja Petarambun dulu bersama-sama dia dan Pak Balubuk Karyolo. Jadi saya hubungan saya dengan Pak Haji Sahar, insya Allah kong kalau janji matu Vitoriase Pak Permanci pejabat, insya Allah saya siap untuk memburu mengingatkan kepada mereka agar purta janji Vitoriase ke masyarakat insya Allah saya akan buru. Partai Nasdem telah mengeluarkan putra-putri terbaiknya di parlemen. Jadi apa ke daerah naparole Partai Nasdem di 2024 ini. Ya biasa lah sini. Itu karena kenapa? Itu semua berkat kepiawaian kepemimpinan Bapak Haji Sarudin Arif bersama dengan Haji Rusdi Masda memimpin Partai Nasdem. Para hadirin, saya terus terang dari kemarin saya berjuang bersama dengan teman-teman yang lainnya betul-betul bahwa kami tidak tahu namanya politik, tapi karena bimbingan beliau, bimbingan Bapak Haji Sarudin Arif, sehingga saya bersama dengan Mr. Lombeng Abdul Rahman, adinda saya yang ganteng, bersama dengan Maradona, Ibunda Haji Kartini bisa melenggang menuju parlemen. Alhamdulillah hari ini sudah menjadi anggota DPRD dan kebetulan saya diamanatkan oleh Partai Nasdem, fraksi Partai Nasdem menduduki di Komisi 1 DPRD membidani pemerintah. Saya sampaikan bahwa ucapan banyak terima kasih. Alhamdulillah saya berdiri di hadapan Tak melalui malam ini
banyak-banyak terima kasih saya sampaikan bahwa kita telah menyumbangkan 265 suara kepada saya di pemilu kemarin. Itu alhamdulillah kita membuat sejarah dari Sidrap Timur peraih suara terbanyak se-Kabupaten Sidrap, 6.706 suara. Jadi di mana Bapak Ibu suara tersebut banyak yang mengatakan maka datang lagi di ketua. Walaupun bukan saya ketua Bapak Ibu, tapi kalau Kakak Sahar jadi bupati, insya Allah alakoh. Karena sepengetahuan saya selama masuk di pemerintahan ini, bupati dengan anggota dewan itu seperti suami istri Bapak Ibu. Ya kode ini si cocok, lakainya si bawa benewe, agak kejadian kira-kira. Jadi meloki makan jalan letak. Jadi itu pertama mungkin yang mau diperbaiki adalah jalan. Namun maga bateda Kakak Sahar melo pada cengi letak. Iya kode nama kanja suarana pekampota Bapak Ibu kode tasi di CCTV lobe tuh. Itu sampai datang lobe malam mati. Tete nasapa jolo makanja suarana. Karena beliau ini kapan lagi ada calon bupati dari timur. Kalau bukan dukungan tak semua, detoga guna-gunana ia mantan anggota dewan Bapak Ibu, ia beri nama kanja si Deta. Karena dikatakan Bule Cendrana ini sukses membawa 3 kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Sidrap. Jadi itu anggota dewan di Sidrap Timur ini dapil 4, 9 anggota dewan. Yang mendukung Kakak Sahar 7 anggota dewan yang telah memberikan dukungan. Yang 2, nabagi Elena, lo kuro anu si bawa lo anu. Jadi kegana telah bira Bapak Ibu anggota dewan pitue atau 2 iya kopi itu dukung ibu letem orang angkang karapa matu nambil na bagi atau iya kopi itu mata hangangi tetap lekala 2 Bapak Di Budi. Jadi itu harapan saya. Namun maka bebatena Kakak Sahar minum api deceng iya kotanya pada di pesangi oko bali bolata hero di panasadar tanpa sadari masija apa macawi waktu Pak Budi angkat biasa maka ada si bombe-bombe aja na biasa ya sangi maka ada Mr. Lombe mes yang Mbak Andi Kengkeng mes yang Mbak Maradona. Alhamdulillah makuke masih di dukungan lalu ke nomor 2. Jadi kalau ini kurang lebih angkat itu maka dari Kakak Sahar haus kekuasaan pura nilai todok provinsi melo si mantanji bupati. Kakak Sahar itu kalau maka dari melo manyaman lebih ringi ketua DPRD daripada loko kabupaten. Tapi karena melo pada cengi kampota Bapak Ibu seperti masa-masa kepemimpinan Bapak Ajurus di masa itulah mari kita memberikan dukungan penuh untuk Kakak Sahar. Insya Allah kita pilih nomor berapa? 2. Terus gubernurnya itu adalah andalan hati putri terbaik Kabupaten Sedendreng Rapang Benena Bapak Haji Rusdi Massa. Ya komandandungannya dari pusat 5 kadera DPR RI napa gubernurna andalan hati napa provinsinya 17 kursi, kabupaten 12 kursi dari Partai Nasdem. Alhamdulillah Bapak Ibu. Pokoknya leko dia menibawa punggawe, maka dia si perlu. Tapi itu tidak akan terjadi. Ia kode temakan jasi deta menangkan beliau ke kampota. Bapak Ibu sekalian, tanggal berapa orang Matodo? 27? Tanggal 27. Saya nomor berapa? Dulu kecamatan Pituriase, Pituriawa, 2 Pitue disebut kecamatan 2 Pitue lama. Tahu nggak kah? Nah, saya ulangi lagi. Nomor berapa saya? Tanggal berapa orang Matodo? Saya lahir di mana? Berarti tanggal nomor 2 Matuju dari 2 Pitue. Cocok? Nah, survei tidak sembarang lembaga survei mensurvei. Hanya ada 86 lembaga survei ditetapkan oleh KPU, terdaftar resmi. Sehingga Jaringan Survei Indonesia atau JSI menemukan data survei Oktober 2024 tanggal 2 sampai 10 Oktober dan menemukan hasil survei. Nah, ini dia.
pasangan nomor urut 2 dengan data survei 73,6%. Ini. Kemudian pasangan nomor 3 10,7%. Pasangan nomor 1 5,0%. Yang belum memutuskan 7,7%. Rahasia 3%. Masih ada 10% yang belum menentukan sikap. Tapi biar 10% ini lari ke nomor 1 atau 3, maka tetap kita 73,6%. Nah, itu berdasarkan fakta lapangan dengan data survei. Nah, Pak Prabowo setelah menang Pilpres diajak Pak Surya Paloh untuk bergabung. Nopi Pak Surya Paloh. Tahu kada Pak Koni Roas gabung ya? Tahu kada oke sih. Jadi Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh ajak bergabung Nasdem. Nasdem setuju. Dan saya sama Pak Surya Paloh seperti anak manisnya di Indonesia. Pak Surya Paloh kasih saya penghargaan sekretaris terbaik seluruh Indonesia. Kembali selamat kepada jajaran DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya kepada saudara Dius Mase dan kakak Sahar. Saya lihat begitu sibuk luar biasa, telah membuktikan juga kemampuannya menjadi sekretaris wilayah yang terbaik di seluruh Indonesia. Jadi ini jaringan pusat ditambah 2 minggu lalu, 3 minggu lalu anaknya Pak Jokowi datang ke Rapang untuk datang kampanyekan saya. Namanya Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, adiknya Wakil Presiden. Kalau kita lihat calon bupati kita Pak Syahrudin, saya kira tadi sebagai orator keren sekali, cuma saya mau tandingi beliau. Pak Prabowo kemarin menang di Sidrap nomor berapa? Nah, di sini andalan hati nomor berapa? Pak Syahrudin dan Nur karena apa berapa? Berarti nomor 2 yang menang. Oke sih. Selanjutnya setelah saya menang, apa yang saya mau kerja? Nah, yang saya mau kerjakan pertama untuk di Pituriase, mulai dari Betana Toro, Betauriase, Boto, Bilariase, Lepangang, Lombok, Dengeng-Dengeng, Kutuwanging, Belawai, daerah yang paling rusak jalannya di Sidendreng Rapang. Maka saya persiapkan program jalan mulus untuk masyarakat Pituriawa, Pituriase, dan 2 Pitue. Nah, ini salah satu anunya Jirusdi. Maka ada oceritangin nanya Pak Haji Pakanna, maka ada Iroya istonganna ya komelo kak untuk pribadiku lah ursu lebih baik menjadi ketua DPR kak apa orang ketiga kak di Sulawesi Selatan, gubernur, wakil gubernur, ketua DPR. Tapi maka ada Haji Rusdi masa di Sukojolo kampung ini loko mupateru kang ngairo jama-jamaku petue tak maka Haji Pakana coco itu patutukan di jalan betongi coba nama terwi biasa 5 tahun mulai kapas si sampu di jalan betongi. Nah jadi salah satu bilang kakak Sahar mundur jadi ketua DPRD Sulawesi Selatan, berkorban jabatannya, pulang ke kampung berjuang lagi. Insya Allah kalau jadi bupati dari Jakarta gaspol anggaran, dari provinsi gaspol anggaran, kalau sudah jadi bupatinya maka amanlah Sidrap Timur dan Sidendreng Rapang soal jalan. Nah, jalan mulus. Selanjutnya program saya selanjutnya
BPJS gratis. Ibu-ibu, setuju kita BPJS gratis? Pentingkah atau tidak? Penting. Jadi BPJS ini penting. Ada 147.000 orang sidrap yang tidak punya BPJS. Ada 60.000 orang sidrap yang bayar BPJS-nya mandiri. Nah, kalau kita terpilih jadi bupati, satu, yang mandiri kita tarik menjadi gratis dan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, positif ibu, setuju ibu? Yang kedua, yang tidak aktif BPJS-nya, kalolo, anak dara, anak bicu, janda, duda, semuanya kita gratiskan BPJS-nya. Setuju? Nah, oke. Dari mana anggarannya? Saya sudah siapkan di pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan anggaran dari provinsi dan anggaran dari APBD Kabupaten. APBD Kabupaten membiayai 30 miliar setahun. Tidak apa-apa saya anggarkan 30 miliar setahun. Yang penting orang sidrap aman kalau mau berobat. Setuju? Kemudian yang kedua, pendidikan unggul. Saya mau anak sidrap semuanya tinggi-tinggi sekolahnya. Dan saya mau tidak boleh ada orang Betauriase yang berhenti sekolah SD, SMP, SMA, SMK gara-gara biaya. Semuanya harus sekolah. Semuanya harus sekolah. Saya contohnya, saya anak petani, saya anak desa, tapi karena saya sekolah, malam hari ini saya berdiri di hadapan tak sebagai calon bupati Sidendreng Rampak. Coba dewa sekolah, Toto menakum pro. Pendidikan unggul. Lalu selanjutnya masalah pendidikan, kesehatan, sekarang masalah keagamaan, sidrap aman dan religius. Ini pegawai sara, guru mengaji, imam, sekarang gajinya cuma 300.000 satu bulan. Tak? Itu pun tak 6 bulan nak terima sekali. Guru pengaji 100.000 gajinya satu bulan. Nanti kalau kita bupati, saya mau imam pegawai sara ditambah gajinya 2 kali lipat untuk memudahkan urusan pembinaan keagamaan di Betauriase. Setuju? Oke. Makanya tuh kumilo doang imang nih, guru pengajian. Terus selanjutnya aman di soal agama, lalu kesehatan, pendidikan. Nah, yang paling penting lagi soal apa ini? Soal apa? Soal kalau di Betauriase apa sumber pendapatan kita? Bertani, berkebun, apa lagi? Mas sapi, ya tak? Mak balu-balu, neng mak balu-balu, mak balu doriang masukna, tak? Nah, Pagalu jolok. Pagalu programnya pupuk lancar, kemudian harus lancar pupuk. Pak Galung dengan Pak Dara di sini, pupuk subsidi maksudnya. Kemudian untuk Waina Galunge saya buatkan program listrik masuk sawah. Nah, kiasa listrik masuk sawah. Dengan aku pakai solar si bata bunggas, listrik mana pakai? Listrik, ya. Coba terek. Boleh kira pitau nak. Setiap jalan tani ada tiangnya, kabelnya. Nah, tugas saya nanti sebagai bupati memasukkan tiang dan kabel. Tugasnya petani makbur celup sama pasang kilometer. Maka sawah 100 hektar yang tadinya dikumpah, yang tadinya menunggu hujan, kita bor pakai bor celup, insya Allah dipasang kilometernya, biar tiap hari mau dipakai juga bisa jalan.
Dan ini saya sudah kerjakan selama 8 desa sudah berhasil disidrap. Tinggal sawah tak ada hujan di Betau, saya mau pakai model ini, berceluk. Masuk akal atau tidak? Oke. Kemudian istri masuk sawah. Nah sekarang saya masuk di komoditi pertanian. Harga gabah saya mau jaga supaya stabil. Lalu selanjutnya saya masuk di perkebunan. Kalau duriannya, saya mau rubah desa Betau Riase untuk desa durian Musangking terbaik di Sulawesi Selatan. Dan saya sudah mulai kerjakan 2 tahun 3 tahun yang lalu, bibitnya sudah mulai saya kasih. Dan 2024 ini sudah sekulmi semua rumah. Nanti kalau saya mau jadi bupati, sebentar saya mau absen berdasarkan jumlah tanahnya. Contoh, di tanah Betau Riase ada 3.000 hektar. 3.000 hektar saya mau isi 300.000 batang durian Musangking, supaya Betau Riase dengan durian Musangkingnya dapat harganya 300.000 per buah. Alah kau. Ya kau mata nang kita wesi di heto 100 batang, nah ya kau mak buai, ada. Setuju? Nah, itu durian Musangking. Lalu apa di bawahnya? Apa jangka menengahnya? Nanti kita akan pikirkan perpaduan ternak dan durian Musangking. Ternak apa? Ternak sapi. Ya tak? Itu nandre durian ngeko ternak sapi ya mana? Nandre. Ya gua tak. Ya Oke, jangan nanti kita setelah berhasil jadi bupati baru kita pikirkan. Tapi kelompok tani saya mau tambah. Nah, kelompok tani, setuju? Supaya ada kelompok tani yang luas lahannya 80 hektar, harusnya kelompok tani itu bertambah jadi 3 kelompok. Supaya banyak bantuan melalui kelompok tani. Nah, oke. Setuju ini perkebunan? Nah, dekat tuh ini cocok ke durian. Ini meko kelapa sawit dari bagian mesa bibinya. Ya tak? Nah, oke. Saya sudah kirim kelapa, durian, tapi saya mau buat Betau Riase menjadi desa durian. Nanti kalau saya berhasil jadi bupati, setiap tahun saya datang ke Betau Riase panen durian, dan saya mau buat lomba durian terbaik untuk masyarakat, dilombakan per dusun. Alko, lomba makan durian, iya, si bawa lomba durian terbaik, oke? Nah, oke. Nah, lalu peternakan sapi, perikanan bale. Nah, inilah sumber uang kita: pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kalau ini sudah bagus, uang kita sudah bagus, jalanan sudah bagus, sekolah sudah tinggi, BPJS aman, agama bagus, selesailah urusan dunia kita. Aman nih. Ya tak? Simulasi pencoblosan. Matu 24 metode, 24 toh? 24. Untuk gubernur, angka nomor sidi, angka to nomor 2. Toh? Jadi gubernurnya mantan orang Bone. Dia mantan gubernur 3 tahun lalu, 3 tahun. Temanku ini. Dia gubernur, saya wakil ketua DPR. Kalau ini wakil gubernurnya sekampung tak. Orang orang sidrap. Ke nomor 2. Ini untuk gubernur lembar pertama. Nah 7 siaman kepada pada nomor 2. Oke. Nah, ada perempuannya juga. Sekarang lembar pertama ini. Lembar kedua, nah, bupati. Lembar kedua, ya kok ya nange nomor sidi. Hah? Tadi sanita? Sanita? Aja nama Bawi. Oke.
Nah, tosi ye, tak. Nah. Tapi kalau kita mau lihat seseorang kasih dia jabatan, begitu dapat jabatan yang kunur sumuki kore cawi, maka pas orang itu bisa dikasih amanah. Nah, ini nomor 1 dan nomor 3, dan sekarang nomor urut 2. Siap kita dukung? Siap. Saya minta tolong kepada teman-teman Kumanang supaya keluarga di Betauriase, semuanya di Betauriawa, sampaikan Rodiki kotanya si Kampota itu do, dan ini kesempatan emas, tidak datang 30 tahun akan datang. Betul? Nah, kesempatan. Nah, itu nomor urut 2. Nah, kalau sudah begini kondisinya aman nih. Syahrudin Arif adalah representasi anak Sidendreng Rapang yang memulai karir dari minus. Saya anak petani yang berawal menjadi petani di sawah. Saya anak pekebun yang berkebun di kebun. Saya pernah jadi supir PT-PT. Saya pernah jadi buruh di pabrik dan menjadi supir truk. Dan saya menjadi aktivis dan berangkat menjadi pengusaha dan menjadi politisi. Perjalanan karir saya selama ini itu adalah representasi anak sidrap yang keluar dari kemiskinan. Dan setelah saya diamanahi 10 tahun menjadi wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan, saya rajin aktif menjenguk, melihat, mengayomi masyarakat, memperjuangkan aspirasinya. Saya anak Sidendreng Rapang, merintis. Saya bukan pewaris. Maka dari itu kami sudah siap untuk memimpin Sidendreng Rapang bersama Ibu Nur Kanaa. Kami sudah siap dengan program unggulan kami itu. Maka program unggulan kami itu insya Allah akan mengayomi masyarakat Sidendreng Rapang, dan insya Allah kami melayani dan kami mengurus dengan setulus hati, sepenuh hati, agar supaya masyarakat Sidendreng maju dan sejahtera. Dan untuk itu saya mengajak, mari kita berpilkada damai. Tidak usah kita saling hujat, tidak usah kita menyebar kebencian sampai melakukan demo, sampai bikin konten yang berjilid-jilid. Tidak usah, karena saya tahu paslon 01 orang baik, 03 orang baik. Mari kita sifat 77, mari kita sifat lebih, mari kita sifat rendre-rendre. Biarkanlah masyarakat sidrap yang menentukan pilihannya berdasarkan data jaringan survei Indonesia yang dirilis 2 sampai 10 Oktober, menemukan data pasangan Sarkanaa dipilih masyarakat sidrap 73,6% masyarakat sidrap. Nah, untuk itu saudara-saudaraku semuanya, Hamasna berdoa untuk Sarkanaa agar supaya bisa memimpin Sidendreng Rapang 5 tahun ke depannya, memimpin Sidendreng Rapang dengan setulus hati, berbasis pengalaman sebagai rakyat biasa, berbasis pengalaman sebagai wakil rakyat. Untuk itulah dengan gaya karakter kepemimpinan ke depan, jaringan pusat, jaringan provinsi kita akan kuatkan. Untuk itu saya ajak Bung Nomor